gitu, apa gunanya larangan? Untuk bilang nggak? Kalau sudah dilanggar, Negara punya kesibukan. Kesibukan itu namanya bernegara. Kali ini itu adalah suara guru. Apa? Itu Neng, geluduk. Biasanya itu pertanda hujan tak lama lagi turun. Sialan. Inang. Apa Kak? Percuma dandanan. Belum tentu juga hujan turun. Belum tentu apanya. Emang kau mau hujan? Dengarkan baik-baik. Yang belum tentu itu adalah kalau hujan benar-benar turun. Kita akan makan malam ini. Sekedar mengisi perut saja. Ini juga hampir masak. Banyak-banyak terima kasih, Bang. Aku sudah bosan dengan labu siam yang kau pungut di tongtong sampah dekat pasar sana. Labu siam setengah busuk, campur bawang prei setengah busuk, campur jagung dan ubi yang apek. Bah, aku bosan. Malam ini aku benar-benar ingin makan makanan yang enak. Sepiring nasi putih panas, sepotong daging rendang dengan bumbu yang kental berminyak-minyak, sebutir telur balado, dan segelas teh manis panas. Dan sebagai penutup, pisang raja yang berwarna kunyit emas. Tidak, hujan tidak boleh datang malam ini. Tidak boleh. Sudahlah Kak. Hujan tak hujan, kita tetap keluar. Mana bisa? Laki-laki mana mau sama kalian yang pasang kuyup? Aku kayak tahu semua. Kata siapa kalau tahu pasang kuyup? yang jalan hujan pasti basah lah. Kalau kami, naik beca. Aku tahu. Pasti kau becak yang hitam itu lagi kan? Hitam manis dong. Jadi kau tahu? Kau cemburu ya? Bang, sejak kapan kita itu hanya milikmu saja, ha? Ingat, kita siap-siap. Kita harus pergi. Nasi putih panas, Daging rendang dengan bumbu kental yang berminyak-minyak. telur balado, Teh manis panas segelas penuh. dan sebagai penutup sebuah pisang raja. Warnanya kuning keemas-emasan. Ya tuan-tuan, malam ini akan kami nikmati semuanya. Apapun jalannya akan kami jalani. Yang penting kita bisa makan enak malam ini. Mari Kak. Selamat bertugas. Entah kapan kalian semua kalian menemukan apa yang kalian cari. Kalau rezeki kita baik malam ini, kita akan bawa ke foto. Nasi putih panas, rendang,
kehidupanku dengan cerita-cerita wayang dan terkadang terkasar datang dari cinta dan Tidurlah, Kek. Kau mengantuk. tidak bisa. Aku seperti merasakan kantukku yang dulu ketika ibuku menidurkanku. Kenangan yang membuat kita sengsara berlalu-lalu. Kenangan yang menemui diri kita, yang menyebabkan kita dalam bentuk untuk bertuhan. Kenangan yang jadi vektor dari kecampuran kita. Yang sering salah diterima oleh masyarakat dan oleh diri kita sendiri. Sebagai harga diri, kini aku bertanya kepadamu, Nak, di mana lagi harga diri di sini? Di bawah debat itu. Semua persoalan itu tak bakal ada bila kita bekerja dan punya kesibukan. Semua kenangan, harga diri yang kami sebutkan tadi hanyalah masalah yang ada bagi setiap manusia gelandangan seperti kita. Tubuh yang kurang dapat dimanfaatkan sebagaimana mestinya dan waktu lowong kita bergerobak-gerobak. Kalau aku tersalah, kau henti-hentinya cari kerja. Ya, tapi tak pernah dapat. Alasannya, Masyarakat punya prasangka-prasangka tertentu terhadap manusia jenis kita ini. bagaimana rupa kita ini? Masyarakat mempunyai keyakinan yang berakar dalam bahwa manusia gelandangan seperti kita ini sudah tak mampu bekerja dalam arti yang sesungguhnya. Menurut mereka, kita bisa apa lagi? Tidak banyak, barangkali sekedar mempertahankan hidup, sekedar tidak batik saja dengan batok kotor yang kita tengadahkan ke arah siapa saja, kemana saja. Mereka menganggap kita sebagai suatu kasta tersendiri, kasta paling hina, paling rendah. Sekiranya mereka tahu apa-apa kematiannya. Jangan kecualikan aku, kakek dan aku sama-sama mereka yang setiap saat siap mempertaruhkan apa saja, asal dapat meninggalkan kedudukan sebagai manusia gelandangan. Tampaknya mereka tidak sudi memberi kesempatan itu. Tampak kita saja sudah membuat mereka curiga. Lantas, tampak bagaimana lagikah yang harus kita perlihatkan kepada mereka selain tampak kita yang itu juga? Tampaknya tampak kita kurang menguntungkan, kurang segar, kurang berdarah. Ini salah kita. Bahwa dari kuku dan pakaian yang menusuk uap besi, uap dari air kali yang butak di kolong jembatan ini. Ini salah kita. Hukum masyarakat memang begitu. Kalau mau cari kerja, ya tampillah dengan tampilan yang paling menunjukkan. Kalau aku mempunyai setelan gabardine dengan sepatu dari kulit macan tutul, dengan dasi dari sutra, dan rambutku digeluri minyak luar negeri. Kakekku yang terhormat, apakah di kolong jembatan ini masih tempatku? Atau aku masih disebut gelandangan? Ya, di mana masih mulai dan berakhir bagi orang-orang seperti kita ini. Dunia gelandangan adalah lingkaran setan, yang setiap saat nampaknya kian kekel, kian angker juga. Satu-satunya lagi yang masih bisa menolong kita hanyalah kebetulan dan nasib baik saja. Menanti-nantinya datangnya kebetulan berhasil baik itu. Itulah yang sering kita lakukan setiap hari di sini, di kolom jembatan ini. Satu persatu kita pungut-pungut kerinduan bulan, lalu berakhir terapung di sungai yang dekat ini. Mayat-mayat kita yang busuk dibawa oleh kuli-kuli kota Praja ke RSUP, lalu ditempeli dengan tulisan tercetak tak dikenal. Mayat-mayat kita dikubur tanpa upacara, cukup oleh kuli-kuli RSUP, atau paling-paling dijadikan sebagai bahan pelajaran bagi mahasiswa kedokteran. Itu masih mendingan namanya. Dengan mayat kita ini, kita masih menjadi pahlawan-pahlawan radikal bagi kemanusiaan. Lewat ilmu urai mahasiswa-mahasiswa kedokteran, apa jadinya kemanusiaan tanpa kita ini? Belum tidur kalian? Lambat juga kau pulang kali ini. Ada kunjung? Sabar, kalau kunjungan pun ada. Alas bungkus itu. Jika kami membawa hasil masuk bungkus. Nah,
Dia ini Ati namanya. Jadi aku bertemu dia nangis di depan pintu pelabuhan. Setelah mendarat, aku mengitari pelabuhan bersama dia, tapi suami tetap tak ketemu. Nggak naik kapal barangkali. Mungkin juga. Dugaanku begini. Dia menyuruh anak ini tunggu di depan pintu pelabuhan. Lantas dia masuk pelabuhan, lalu pergi dari pintu lainnya. Aku tidak kemana. Terhadap dugaan kakek itu, bisa saja berhadapan dengan dugaan lainnya. Itu kan orang tua lebih berdasar. Tidak, suatu pengalaman kek. Dua-duanya. Di mana-mana kawin kayak ya. Di mana-mana meninggalkan pengantin baru dengan jani-jani setinggi langit berbakul-bakul. Diam kau. Ya, dia berjanji membawa saya sepak bola di seberang. Katanya ada Raja Kopra di sana. Dia memberi saya. Ya, aku sudah mengerti nak. Mari kita lihat persoalan anak ini. Anak ini sudah di sini. Dan kalau tak salah, kau tak mau pulang ke kampung dulu? Malu kek, kami pergi dengan pesta dan doa segala. Dan kopetku dan segala pakaianku dan perhiasan emasku kalau ada bawa kabur. Hebat benar orang seberang itu. Tapi apa benar dia dari sana? Kata dia begitu. Apa-apaan ini? Haus dan lapar. Dari tadi dia mencari masalah saja. Oh, apa aku harus menutup mulutku? Mengapa setiap ucapanku kau anggap masalah saja? Sudah. Mana sudah di situ? Dua orang di mana? Biasa dinas. Dinas dalam musim serba tadi. Hidung belang ada di setiap musim. Hah? Ada telur. Dan daging rendang. Rupa-rupanya pukulanmu hari ini besar juga. Tak ada perubahan apa-apa selain bahwa aku dapat persekotku. Persekot. Ya persekot. Jadi, akhirnya kau diterima juga. Ya, Nanti sebentar itu kau akan meninggalkan kami. Apa sih artinya ini semua? Diterima gimana dan siapa yang akan pergi? Jadi maksudnya kau sendiri pun belum diceritakannya. Aku tadi beritahu apa-apa. Dia ini baru saja diterima sebagai kasih kapan. Sudah lama dia melamar, tapi baru kali ini dia berhasil. Dan tadi itu persekot, itu artinya pembayaran di muka. Itu aja ditambah dan dari uang itu dia berikan kami lama sama ini. Sudah jelas dari kau. ini rokoknya kek. Bawalah aku, Kak. Kemana? Terserah Kakak, pokoknya aku ikut berlayar. Pekerjaan klasik kapal tidak mungkin perempuan wanita. Jangan pergi kemana-mana. Kalau naik kapal saja tidak boleh. Sembunyikan aku dalam bilikmu, Kak. Orang seperti aku ini yang sudah lama hidup bergelandangan tidak mungkin dan tidak mudah untuk meninggalkannya menjadi tidak mungkin menginginkannya kembali ke dunia gelandangan itu. Apabila ia telah sempat berhasil meninggalkannya, kau tak tahu apa artinya gelandangan. Aku tahu, aku memang tak mau tahu. Aku hanya tahu aku masih muda dan aku masih berhak atas sedikit cinta dan disebut bahagia. Sejumput cinta, sejumput kebahagiaan. Kesempatan untuk mengejar itu semua setidaknya tidaklah di kolam di badan ini, Dik. Kata siapa aku datang untuk itu kemari? Oh, jadi maksudnya kau kemari untuk
Peringatkan Bang sekali lagi ya, jangan terlalu jauh mengada-ngada ya Bu. Kalau maksudmu setiap ucapanku tadi kita harus berkelahi, ya apa boleh buat, ayo berkelahi. Tapi untuk kali yang paling terakhir dan demi martabatku sebagai seorang laki-laki, ayo berterus teranglah kepadanya apa yang akan kau lakukan besok pagi. Apa rencanamu sebenarnya? Jangan berikan harapan kosong baginya, sebab demi Allah tiada yang lebih besar dosanya dari apa yang kau lakukan. Biar aku saja menceritakannya kepada Adi. Tadi dia menerima uang persukotnya. Jadi dia akan berlayar. Mungkin besok. Nah besok dia akan berpamitan. Setelah pamitan dia menuju ke laut lepas. Lalu kami akan kembali lagi kemari. Dan pertanyaan yang paling penting untuk Adi, lalu bagaimana dengan Adi sendiri? Aku mau ikut berlayar. Kau sudah dengar sendiri kan tadi? Kalau aku boleh bertanya, abang sendiri yang kalian semua di sini, mengapa kalian tak pulang saja ke kampung kalian? Ya, mengapa kita tidak sendiri pulang ke kampung masing-masing? Hai Ina, Mana nih? Kak akan datang kembali lagi. Dia telah berhasil baik. Bahwa kemarin kamu jawabannya, tadi di seksi polisi telah berkata akan mengalami Kak Ani. Lalu Kak Ani setuju. Ah, ada puni baru. Seperti tahu saja kalau Kak Ani bakal kembali lagi. Punya abang. Dia ini tamu sekolah kita. Besok dia kembali ke kampungnya. Yang siramis lagi dan daging rendang. Ya Allah, juga ada telur. Dan bisa nggak disisir? Ada saja sih Ani. Kalian cuma menurut perjanjian saja pada kalian. Pagi juga dan nasi rames, juga rendang, telur. Dan siapa? Dia kalau tadi. Besok dia berlayar. Jadi aku gak diterima, gitu. Aku sangat gembira bang, untuk abang, untuk kita semuanya. Aku benar-benar besok berlayar. Sebelum tengah hari besok, aku harus ada di kapal. Kemana bang? Ada apa katanya itu masih penting? Pokoknya berlayar jauh-jauh dari sini. Setiap temannya lebih baik daripada kalau bukan tadinya. Oh ya, mengapa kalian tidak ingin makan oleh-oleh dari kami ini? Entah apa rencana dewa-dewa yang menginginkan gua dengan semangat ini. Makanan dari sekian jenis tahun belakang ini memimpikanku kita sama kawan kerangan tidak berani. Tiba-tiba malam ini bintang-bintang di langit dan juga roh dari mayat kita ingin berselawat dengan kita. Sekedar untuk melengkapkan unsur bergurau pada malam aneh hari ini. Tapi kita harus bayar dengan berita keberangkatan dia tentang Ani yang gak bakal ada di sini. Entah kenapa kalian bisa seperti aku sebelum aku dikirim yang gak benar. Mereka ada saja, aku separah itu. Sebelum kami berdua dari sini, kebetulan Bang Becak telah kami selama ini lewat. Kebetulan, tentu dia sudah menunggu kalian sejak lama. Apa kau tahu bahwa mereka dan Bang Becak itu mempunyai usaha namanya Becak Covid? Becak komplit itu apa? Becak Covid dengan pleasure-nya. Becak Covid dengan wanitanya untuk pleasure. Bahkan Bang Becaknya telah menyediakan tempat untuk pleasure-nya, ongkosnya,
keduanya, dan seterusnya. Semuanya selesai, sang tamu harus membayar biaya COVID. Siapa yang menerima pembayaran itu? Kan sudah dikatakan tadi di tukang becaknya. Dialah yang mempunyai saham terbesar. Dialah yang punya saham terbesar. Dia yang akan menentukan berapa biaya yang diperoleh si wanita. Adil nggak dia? Tergantung tukang becaknya. Tapi kadang-kadang dia dagangannya tidak laku setelah putar beberapa kali. Dalam hal demikian, dia sering memberi pinjaman pada si wanita. Nah, kalau tidak ada, melarang dia. Itu murah. Tapi ada kenal tukang becak yang menjadi kaya raya dengan usaha itu. Dia mempunyai hubungan dengan 10 sampai 20 wanita. Mempunyai hubungan dekat dengan klien-klien hotel. Dia mempunyai mobil, mendirikan rumah gedung di kampungnya. Bahkan baru-baru ini mendirikan yang lebih mentereng. Katanya bulan depan dia bakal haji. Wah, dari uang lendir. Dia lendir atau bukan, dia tetap haji. Pulang dia dari sana, dia berhak memakai sorban kalau dia mau. Nah, apakah haji dia? Jijik ah. Jijik atau tidak jijik, najis atau tidak najis, dia lendir atau tidak